Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari desain pembelajaran fisika. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sedangkan desain pembelajaran dimaksudkan untuk membantu individu belajar lebih dari sekedar proses pengajaran. Desain pembelajaran adalah disiplin yang berhubungan dengan pemahaman dan perbaikan satu aspek dalam pendidikan, yaitu proses pembelajaran. Tujuan kegiatan membuat desain pembelajaran adalah menciptakan sarana yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Ada berbagai model desain pembelajaran. Di antaranya yaitu desain pembelajaran model Gerald Ekem. Gerald Ekem berasal dari California State University di San Jose. Ekem mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model Ekem memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Model ini juga mengarahkan para pengembang desain instruksional untuk melihat karakteristik para siswa, serta menentukan tujuan-tujuan belajaran yang tepat. Konsep desain pembelajaran model Gerald Ekem adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Komponen-komponen dalam pembelajaran Ekem ini dapat berdiri sendiri, sehingga sewaktu-waktu tiap komponennya dapat dilakukan revisi. Desain pembelajaran model Ekem ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang harus dipelajari siswa atau tujuan pembelajaran? Yang kedua adalah apa atau bagaimana prosedur dan sumber-sumber belajar yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, berupa kegiatan, media, dan sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai, atau evaluasi. Tahap-tahap dalam pengembangan perangkat pembelajaran menurut model Ekem, yaitu yang pertama adalah masalah pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan analisis tujuan berdasarkan masalah pembelajaran yang terdapat di dalam kurikulum yang berlaku untuk bahan kajian yang akan dikembangkan perangkatnya. Yang kedua adalah karakteristik siswa. Pada tahap ini dilakukan analisis karakteristik siswa yang akan menjadi tempat implementasi perangkat. Karakteristik yang dimaksud meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sumber untuk memperoleh karakteristik siswa antara lain guru, kepala sekolah, atau dokumen yang relevan ciri pribadi, misalnya umur, sikap, dan ketekunan terhadap belajar. Yang ketiga adalah analisis tugas. Analisis tugas merupakan perincian isi mata ajar dalam bentuk garis besar untuk menguasai isi bahan kajian atau mempelajari keterampilan yang mencakup keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan keterampilan sosial. Yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran khusus yang diperoleh dari hasil analisis tujuan yang dilakukan pada tahap masalah pembelajaran.
Selanjutnya adalah urutan materi pembelajaran. Pada tahap ini, isi pokok bahasan yang akan diajarkan diurutkan lebih dahulu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan menggambarkan urutan dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah cara penyampaian pembelajaran. Metode penyampaian ditentukan berdasarkan tujuan dan lingkungan pembelajaran yang tepat yang bersifat klasikal, kelompok, atau individual. Selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang khusus yang telah dirumuskan. Selanjutnya, sumber pembelajaran. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam membuat media pembelajaran yang akan digunakan yaitu ketersediaan secara komersial, biaya pengadaan, waktu untuk menyediakannya, dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, revisi. Revisi peringkat. Revisi peringkat pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Revisi perangkat dilakukan melalui tahap telaah oleh para pakar, hasil simulasi pembelajaran, hasil uji coba 1 maupun hasil uji coba 2. Selanjutnya, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan setiap selesai satu unit proses pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen proyek. Aspek teknik perencanaannya sangat mempengaruhi keberhasilan rancangan pengembangan. Merencanakan pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit, sehingga menuntut pengembang perangkat untuk selalu memperhatikan tiap-tiap unsur secara terus-menerus, menilai kembali hubungan setiap bagian rencana itu dengan tata keseluruhan. Karena setiap unsur dapat mempengaruhi perkembangan unsur yang lainnya. Selanjutnya, penilaian sumatif. Penilaian sumatif diarahkan pada pengukuran seberapa jauh hasil belajar utama dicapai pada akhir seluruh pembelajaran. Dapat juga berupa kegiatan menindaklanjuti siswa setelah ia menyelesaikan suatu program pembelajaran untuk menentukan apakah dan bagaimana ia menggunakan dan menerapkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap yang dipelajarinya dalam program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pelayanan pendukung. Pelayanan pendukung meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas, bahan, perlengkapan, kemampuan staf, pengajar, perancang pembelajaran, pakar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah desain pembelajaran model Banetti. Model Banetti dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella H. Banetti. Berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Konsep desain pelajaran model Banetti bertitik tolak dari pendekatan sistem approach yang mencakup ke-6 komponen atau langkah yang saling berinterelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Desain instruksional model ini memiliki kelebihan yang memiliki 3 aspek kompetensial yang dinilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan juga ada pengujian dan revisi sistem dari desain instruksional. Model desain instruksional yang dikembangkan Banetti sangat cocok dengan pelajaran PKN yang mengutamakan sikap moral dari para peserta didik.
sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelajaran PKM. Prosedur pengembangan desain pembelajaran model Banetti dilakukan melalui 6 langkah, yaitu yang pertama adalah merumuskan tujuan. Pada langkah ini, pengembang merumuskan tujuan pembelajaran, yang merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan untuk dikerjakan, diketahui, dirasakan, dan sebagainya oleh peserta didik atau siswa sebagai hasil pengalaman belajarnya. Yang kedua adalah mengembangkan tes. Pada langkah ini dikembangkan suatu tes sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar atau ketercapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik atau siswa. Yang ketiga adalah menganalisis kegiatan belajar. Pada langkah ini, dirumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya adalah mendesain sistem instruksional. Pada langkah ini, dikembangkan berbagai alternatif dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik yang harus dilakukan oleh siswa atau peserta didik, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Sistem yang sudah didesain selanjutnya dilakukan dalam bentuk uji coba di lapangan atau sekolah dan dites hasilnya. Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh peserta didik merupakan output dari implementasi sistem yang harus dinilai supaya dapat diketahui hingga mereka dapat mempertunjukkan atau menguasai tingkah laku sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengadakan perbaikan. Pada langkah ini ditentukan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi sistem keseluruhan dan bagi komponen-komponen sistem. Selanjutnya adalah desain pembelajaran model Romizowski. Romizowski membagi 6 model pembelajaran berbantuan komputer, yakni testing mode, drill and practice mode, programmed tutorial mode, conversational or dialogue tutorial mode, simulation mode, inquiry or database search mode. Dalam model pengembangan desain pembelajaran Romizowski ini terdiri dari 5 langkah dan 4 level. Yaitu di mana 5 langkah yaitu define, analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan 4 levelnya yaitu decline system, instructional system, lesson plan, material development. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tingkat atau level yaitu yang pertama adalah decline system, di mana definisi masalah-masalah yang perlu didefinisikan pada tahap ini adalah definisi kinerja saat ini dan definisi kebutuhan-kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau instructional system, yaitu definisi masalah. Tahapan definisi masalah pada tingkat kedua sistem pembelajaran adalah mendefinisi seluruh tujuan-tujuan pembelajaran. Masukan dari tahap ini adalah output tahap desain pada tingkat pertama, client system. Selanjutnya, dari pendefinisian dari keseluruhan tujuan-tujuan pembelajaran akan dianalisis kembali pada tahap berikutnya. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran atau lesson plan. Definisi masalah tahap ini akan mendefinisikan tujuan-tujuan spesifik dari setiap pembelajaran. Selanjutnya adalah pengembangan material atau material development.
Definisi masalah hasil dari desain pada tingkat ketiga merupakan masukan pada tahap definisi masalah pada tingkat keempat saat ini. Selanjutnya, pada tahap ini akan didefinisikan tujuan-tujuan setiap latihan. Analisis masalah dari tujuan-tujuan latihan yang dikembangkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis behavior atau analisis aturan-aturan. Selanjutnya, pada tahap ini adalah memasuki tahap membangun PBK. Selanjutnya adalah desain pembelajaran model ADDIE. Model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, berawal dari konsep model desain instruksional dan teori untuk Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1950. Kemudian, pada tahap 1975 dikembangkan lagi oleh Florida State University untuk digunakan pada semua angkatan bersenjata Amerika Serikat. Desain pembelajaran model ADDIE adalah salah satu proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan desain pembelajaran yang efektif, dinamis, dan efisien. Sebagai proses generatif, ADI menerapkan konsep dan teori terhadap konteks spesifik. Ia digunakan dalam lingkungan belajar yang mempermudah konstruksi pengetahuan dan keterampilan selama pembelajaran yang terbimbing. Prinsip dasar ADI adalah semua kegiatan yang direncanakan memusatkan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan pada tahap pembelajaran. Metode pengajaran yang dilaksanakan dalam model ADI ini meliputi melaksanakan studi kasus, diskusi pemikiran kritis, pembelajaran berbasis masalah, proyek laboratorium, inquiry terbimbing. Sistem pada mode ADI merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dari setiap elemen yang berinteraksi satu sama lain. Saling bergantung satu sama lain, artinya tidak ada unsur-unsur yang terpisah dari sistem. Sinergistik, artinya semua unsur dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan unsur tersebut berjalan sendiri-sendiri. Dinamis, artinya sistem dapat berubah mengikuti kondisi lingkungan. Cybernetik, artinya unsur-unsur melakukan komunikasi secara efisien. Model ADDIE ini adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan. Yang pertama adalah analisis. Desain tahap analisis berfokus pada target audiens. Pada tahap analisis dilakukan pendefinisian permasalahan instruksional, tujuan instruksional, sasaran pembelajaran, serta dilakukan identifikasi lingkungan pembelajaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Tahap analisis umumnya membahas pertanyaan-pertanyaan yaitu bagaimana latar belakang keseluruhan dari peserta didik seperti usia, pengalaman masa lalu, tingkat pengetahuan, minat, latar belakang, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang siswa butuhkan untuk menyelesaikan pada akhir program pembelajaran atau apa kebutuhan siswa. Yang ketiga, apa yang diinginkan siswa dari hasil pembelajaran? Apakah pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, atau lain sebagainya. Yang keempat, apakah strategi pembelajaran yang digunakan untuk mereka cukup? Aspek yang perlu ditambahkan klarifikasi dan diperbaiki. Yang kelima, apa fokus tujuan instruksional? Yang keenam, apakah lingkungan belajar kondusif atau tidak? Apa jenis lingkungan belajar lebih disukai? Yang ketujuh, apakah akan sumber daya baik itu teknis maupun dukungan sudah mencukupi? Selanjutnya adalah desain.
Tahap desain terkait dengan penentuan sasaran, instrumen penilaian, latihan, konten, dan analisis yang terkait materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pemilihan media. Fase desain dilakukan secara sistematis dan spesifik. Dalam tahap desain yang ditanyakan adalah sumber media yang akan digunakan seperti audio, video, dan grafis. Apakah sumber tersebut dari pihak ketiga atau siswa membuat sendiri? Yang kedua, berbagai sumber dibutuhkan untuk menyelesaikan pembelajaran. Apa sumber cukup tersedia untuk menyelesaikan pembelajaran? Yang ketiga, tingkat dan jenis kegiatan yang akan dihasilkan selama pembelajaran. Apakah terjadi kolaboratif, interaktif, atau individu? Yang keempat, apa pendekatan atau cara apa yang akan diterapkan pada pembelajaran? Misalkan behavioris, konstruktif, dan lain sebagainya. Yang kelima, berapa banyak waktu yang akan ditugaskan untuk setiap tugas dan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Perpelajaran, bab, modul, dan lain sebagainya. Yang keenam, apa saja keterampilan kognitif yang ditentukan bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, apakah guru memiliki cara untuk menentukan nilai-nilai yang telah dicapai oleh siswa? Apa metode untuk menentukan kompetisi yang diinginkan oleh siswa? Yang kedelapan, bagaimana mekanisme yang dirancang oleh Anda untuk mendapatkan umpan balik pada bahan ajar? Yang kesembilan, bagaimana merancang kegiatan pembelajaran sehingga menarik minat siswa? Selanjutnya adalah pengembangan. Dalam tahap pengembangan dilakukan pembuatan dan penggabungan konten yang sudah dirancang. Pada tahap desain yang telah dirancang pada tahap desain. Pada fase ini dibuat storyboard, penulisan konten, dan perencanaan grafis yang diperlukan. Selanjutnya adalah implementasi. Fase ini dibuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta pelatihan dan instrukturnya atau fasilitatornya. Pelatihan bagi fasilitator meliputi materi, kurikulum, hasil pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian, dan prosedur pengujian. Selanjutnya adalah evaluasi. Setiap tahap proses melibatkan evaluasi formatif. Ini adalah multidimensional dan merupakan komponen penting dari proses ADDIE. Sekian dan terima kasih.